Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Arinal dengan NIM 2019 01 20 77. Saya dari Padepokan 107, dosen pembimbing lapangan yaitu Nur Anita Chandra Putri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang belajar cara bisnis online. Belajar cara bisnis online bagi pemula. Banyaknya pengusaha sukses yang besar dengan bisnis yang dibuatnya tentu membuat siapa saja tergiur untuk mengikuti jejak berbisnis dari nol. Tetapi tentu saja tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama dan sukses dalam waktu yang singkat. Bagi kamu yang ingin memahami cara usaha online, mulai dari awal hingga mendapatkan omset yang menguntungkan, berikut ini ada 6 langkah utama dalam memulai dan belajar bisnis online untuk pemula. 6 langkah cara bisnis online. Yang pertama, identifikasi masalah di pasar, yaitu menemukan masalah yang ada di pasar. Yang kedua, riset pasar. Melakukan riset pasar terdahulu. Yang ketiga, target pasar, yaitu menentukan target pasar yang diinginkan. Kemudian yang keempat, produk. Menentukan produk yang akan dijual. Yang kelima, website bisnis, yaitu membuat akun media sosial dan toko online. Yang keenam, pelanggan, yaitu mempertahankan pelanggan yang telah menggunakan produk kita. 1. Identifikasi masalah di pasar. Tujuan utama dari sebuah bisnis yaitu menjadi solusi bagi masalah orang di luar sana. Jika dari awal kamu sudah memahami masalah yang terjadi di masyarakat dan meresponnya dengan sebuah ide bisnis yang segar, tentunya ini adalah peluang besar bagimu untuk berkembang, mengamati apa yang sedang tren saat ini, dan masalah apa yang timbul dari perkembangan sosial. Contoh usaha yang memanfaatkan keadaan sekitar yaitu 1. Menjadi reseller atau dropshipper. 2. Menjual makanan secara online. Ketiga, bisnis makanan beku. Keempat, laundry. Kelima, jasa membuat tugas dan ketik. Kedua, riset pasar. Melakukan riset pasar. Setelah memilih satu masalah yang memiliki potensi bisnis, kemudian kita harus melakukan riset di bidang tersebut. Melalui riset ini, kita mendapatkan ide bisnis dan data-data tentang bisnis yang akan kita jalani. Ketiga, target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang dengan karakteristik yang sama dan berkemungkinan membeli produk atau jasa yang Anda jual. Setelah melakukan pengamatan terhadap kondisi pasar, tentunya kita sudah memiliki target pasar yang lebih spesifik lagi. Setiap produk mempunyai pasar dan karakteristiknya sendiri. Misalnya, meskipun sama-sama jam tangan, Rolex dan Casio punya target pasar yang berbeda. Rolex lebih menyasar di kalangan high class, sedangkan Casio menyasar pada kelas menengah. Keempat, produk. Setelah melakukan riset pasar dan penentuan target pasar, kini saatnya kita menentukan produk atau jasa yang ingin kita jual. Kita bisa berfokus pada produk yang benar-benar dipahami dan kita kuasai. Dengan memahami seluk-beluk produk, maka cara bisnis yang akan kamu terapkan akan dapat lebih maju. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis produk yang bisa dijual via online. Yang pertama, produk yang berbentuk fisik seperti snack atau alat kesehatan atau makanan berat. Kemudian di bidang jasa seperti pemesanan tiket atau booking hotel dan dropshipper. Kelima, website bisnis. Membuat website, yaitu untuk meningkatkan informasi yang diperlukan pelanggan dan sebagai peningkatan kepercayaan pelanggan. Kemudian memanfaatkan media sosial, yaitu untuk sebagai kepentingan promosi tambahan. Pembuatan website. Memulai bisnis online belum lengkap jika belum membuat website. Keuntungan yang didapat ketika membuat website untuk bisnis yaitu dapat menampilkan profil usaha atau bisnis kita secara lengkap.
Kemudian, info-info terbaru secara tepat. Kemudian, memudahkan pencarian informasi mengenai produk bisnis kita. Kemudian, menghemat waktu dan pengeluaran. Kemudian, memperluas jaringan. Pemanfaatan sosial media, yaitu menyiapkan akun media sosial untuk kepentingan promosi. Karena saat ini setiap akun media sosial sudah diberikan keleluasan untuk memasang iklan. Bahkan seperti Facebook dan Instagram memiliki fitur market tersendiri yang bisa digunakan secara gratis oleh siapapun. Buatlah akun sosial media untuk brand produk bisnis yang akan kamu jual. Selain membuat akun media sosial, kita bisa juga membuat atau menjual produk bisnis kita ke marketplace atau e-commerce. Konsumen akan merasa aman berbelanja karena meminimalisir penipuan. Jaminan ini adalah garansi yang sangat penting bagi konsumen ketika berbelanja online. Dengan adanya marketplace, tentu akan membuat kamu terbantu dengan sistem yang sudah disediakan seperti fitur chat, pemesanan, pengiriman, dan potongan harga. Kemudian contoh website dan sosial media. Yang pertama ada website dari produk H&M, yaitu website yang menjual berbagai macam pakaian, mulai dari anak, pria, dewasa, hingga wanita dewasa. Kedua ada Shopee, yaitu contoh dari e-commerce atau marketplace yang menjual berbagai macam barang. Kemudian ada Instagram untuk menjual produk pribadi seperti kue dan lain-lainnya. Keenam, pelanggan. Mempertahankan pelanggan setia. Dengan segala proses yang telah kita lakukan hingga membuat sebuah transaksi penjualan, maka hal tersebut merupakan pencapaian awal. Meningkatkan cara berkomunikasi yang baik dengan pelanggan dan mempertahankan siapa saja yang telah menggunakan produk, maka pelanggan bisa menjadi agen marketing gratis. Kita bisa memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang telah melakukan pembelian beberapa kali atau promosi yang menarik. Kesimpulan, itu tadi merupakan 6 cara usaha online untuk pemula yang bisa kamu terapkan. Belajar berbisnis online dapat meningkatkan kepekaan kita terhadap keadaan sekitar tentang peluang usaha yang ada, mulai dari mengidentifikasi peluang usaha, kemudian mencari target usaha, kemudian menciptakan produk, kemudian mengolah dan meningkatkan kualitas penjualan produk, hingga menjalin hubungan yang baik terhadap pelanggan tetap. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa terapkan 5M dan jangan lupa sering mencuci tangan setelah berpergian. Terima kasih. Salam.